Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, dan yang akan datang kembali menjemput umatnya yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini 7 Juni 2020, firman Tuhan bicara kepada kita mengenai kuat di luar, keropos di dalam. Kuat di luar, keropos di dalam. Ini tema khotbah yang saya sampaikan hari ini. Kita bertanya, apa maksudnya kuat di luar, keropos di dalam? Ini bukan tulang keropos, bukan osteoporosis atau pengeroposan tulang yang prosesnya bisa berlangsung di seluruh bagian tubuh. Juga bukan pengapuran sendi atau osteoartritis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan, orang yang mengalami osteoartritis, misalnya di bagian lutut, yang pertama dia akan merasakan nyeri dan sakit di bagian lututnya. Yang pertama dia pasti merasakan nyeri dan sakit di bagian lututnya. Lalu yang kedua dia sulit untuk bergerak, bahkan sakit waktu dipakai untuk berjalan. Kenapa bisa begitu? Karena lapisan tulang rawan sendinya menipis. Nah, lapisan tulang rawan sendi yang menipis ini akan membuat ujung tulang pembentuk sendi saling bergesekan satu dengan yang lain, bergesekan langsung tanpa pelapis tulang rawan sendi, sehingga menimbulkan rasa nyeri dan sakit. Nah, begitu pula dengan hidup kekristenan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang secara rohani pelapis tulang rawannya menipis, artinya tidak ada lagi pelindung, imannya menipis, maka itu tandanya orang itu sedang sakit rohani. Selain akan menyulitkan dirinya untuk berjalan, juga penampilan luarnya tidak lagi seperti orang yang tidak alami sakit. Jalan rohaninya pasti terbungkuk-bungkuk, tidak bisa tegak. Hari ini kita tidak akan berbicara mengenai penyakit secara jasmani, tapi penyakit secara rohani. Maka tema khotbah hari ini, kuat di luar, keropos di dalam. Mari kita lihat lebih dahulu apa itu keropos. Keropos artinya tidak ada isinya, kosong. Dulu berisi, tapi karena faktor X misalnya, lambat laun isinya berkurang, habis, hilang. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak mau anak-anaknya hanya kuat di luar, tapi tidak kuat di dalam. Hanya kuat di luar, tapi keropos di dalam. Artinya, kelihatannya, sekali lagi, artinya kelihatannya rohani, ternyata jasmani. Kelihatannya ada air, tapi ternyata fata morgana. Kelihatannya setia, tapi tidak jadi pelaku firman. Kelihatannya melayani, tapi sebenarnya masih perlu dilayani. Kenapa bisa begitu? Manusia punya ego. Ya karena egonya terlalu tinggi, harga dirinya besar, tidak bisa tersinggung. Tersinggung sedikit, sakit hati. Tidak sengaja, tidak disapa, katanya kurang diperhatikan. Pilih kasih dan sebagainya. Kenapa orang Kristen bisa seperti ini? Karena bobot rohaninya. Karena bobot rohaninya kurang, tapi dagingnya yang kuat. Dengan kata lain, lebih kuat dagingnya daripada rohnya. Lebih kuat dagingnya daripada imannya. Itu sama seperti seorang yang kena osteoartritis. Untuk bergerak saja kesakitan. Apalagi untuk berjalan bisa tertatih-tatih. Bahkan ada yang harus dibantu dengan tongkat penyangga. Atau memerlukan bantuan orang lain untuk menuntun dia. Ini kan sama dengan kekristenannya, merepotkan orang lain dan merugikan dirinya sendiri.
Saudara, ada orang-orang Kristen yang dapat diibaratkan seperti itu. Sudah lama ikut Tuhan, tapi berjalannya dalam tanda kutip, atau kehidupan kekristenannya masih pakai alat penyangga dalam tanda kutip. Maksudnya imannya masih tergantung dengan orang lain. Orang lain jalan, dia jalan. Orang lain maju, dia maju. Bahkan orang lain mundur, dia ikut mundur. Ini namanya ikut dompleng iman orang lain. Ada orang Kristen yang kalau istrinya ibadah, baru dia ibadah. Ada orang Kristen kalau suaminya ibadah, baru dia ibadah. Ada orang Kristen yang kekristenannya tergantung situasi dan kondisi. Misalnya kalau lagi semua baik, semua senang, semuanya lancar, diberkati, semua sehat. Kalau lagi pekerjaannya lancar, kalau semua aman, baru ibadah. Ibadah saja tidak rutin, perlu diingatkan, didorong-dorong dan dihimbau. Nah, saudara, seharusnya tidak perlu lagi didorong orang lain. Dorongan itu harus ada dari dalam diri sendiri. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita perlu melatih diri kita untuk ibadah. Orang lain boleh mengingatkan kita, tapi kita sendiri harus melatih diri kita untuk ibadah. Nah, dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 ditulis demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Alkitab sudah memberi jawaban. Kenapa bisa begitu? Karena belum dewasa secara rohani. Tadi dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, kalau kita lanjut di ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Seharusnya kita sudah menjadi orang-orang harus sudah dewasa, punya panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang memperkenan Tuhan, mana yang tidak memperkenan Tuhan. Jadi kita harus punya kepekaan rohani. Jangan ikut orang lain, tapi ikut Tuhan. Ikut perkataan Tuhan, ikut firman-Nya Tuhan. Jangan karena orang lain maju, lalu ikut maju. Orang lain tersinggung, ikut tersinggung. Orang lain mundur, ikut mundur. Tuhan tidak mau kita punya iman seperti itu. Nah, begitu juga dengan orang Kristen yang alami osteoartritis secara rohani. Tadi kita mendengar bergerak untuk diri saja sulit. Artinya untuk kepentingan diri sendiri saja malas. Tidak ada keinginan untuk maju, apalagi untuk membantu orang lain bertumbuh dalam hal rohani. Ya nggak mungkin, sudah. Apalagi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan tidak mungkin. Kenapa? Karena gerakannya terbatas atau dibatasi oleh situasi dan kondisi. Apa yang membatasi orang bergerak, sudah? Apa yang membatasi seorang imannya bertumbuh? Apa yang membatasi seseorang untuk maju? Yang pertama adalah malas, kemalasan. Ini pegang peran penting. Semua tidak akan berjalan kalau ada kemalasan. Tuhan memberikan perintah dalam Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi Tuhan memberi mana kepada umat Israel selama 40 tahun sampai mereka masuk di tanah Kanaan. Nah, mengapa mereka harus memungut mana itu setiap pagi? Mengapa ketika matahari terbit mana itu menjadi, atau katakan matahari terbit mana itu mencair? Agar orang Israel bangun pagi-pagi. Sebelum mana itu mencair, sebelum matahari terbit, sebelum berkat itu hilang. Tuhan mau Israel tinggalkan kemalasan dan bangun tiap pagi sebelum matahari terbit. Seperti dalam kitab Ratapan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya.
Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Setiap pagi Tuhan sediakan kasih. Setiap pagi Tuhan sediakan rahmat. Setiap pagi Tuhan sediakan berkat. Jadi yang pertama, penghalang orang untuk maju adalah kemalasan. Lalu yang kedua adalah sayang diri. Sayang diri atau ego, atau ada iri hati, atau kebencian, atau akar pahit, simpan dendam dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadi penghalang seseorang bergerak rohaninya. Itu bagaikan pintu yang bergerak hanya di sekitar saja. Dalam Amsal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Demikian si pemalas di tempat tidurnya. Sudah bangun, sudah duduk, tidur lagi. Sudah bangun, sudah duduk, rebahan lagi. Nah, istilah milenialnya orang rebahan. Tidak ada keinginan untuk maju dan berkembang. Nah, iman itu berkembang, iman itu dinamis. Lukas 17 ayat 5 berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi iman itu harus berkembang, bertambah, bertumbuh. Itu yang membuat seorang taat kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, itu yang akan membuat seseorang taat kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, apakah dalam situasi yang seperti sekarang ini, dengan masih adanya COVID-19, apakah keyakinan kita, iman kita, pelayanan kita, doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan, apakah bertumbuh, apakah terus bertumbuh, atau berkurang? Memang secara jasmani kita harus ikuti program pemerintah dengan social distancing, jaga jarak, maksudnya pakai masker, tinggal di rumah, sering cuci tangan, dan sebagainya, agar cepat terputus penyebaran COVID-19 ini. Tapi secara rohani, kita tidak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan situasi seperti ini, iman kita masih bergerak? Bagaimana dengan doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan? Apakah justru terkurangi atau kita kurangi dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain? Justru sebenarnya atau seharusnya dengan banyaknya waktu kita di rumah, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak ada bobot rohaninya. Saudara punya hobi, itu tidak salah. Tapi jangan sampai hobimu mengurangi waktumu yang sebenarnya untuk Tuhan. Jangan sampai hobimu mengurangi ibadahmu. Jangan sampai hobimu mengurangi doamu, penyembahanmu, dan baca firman. Jadi kita minta kepada Tuhan roh timbang apakah kegiatan jasmani kita melampaui kegiatan rohani kita. Kalau ya, cepat berhenti dan balik kembali kepada rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah paksa, tapi Tuhan beri kita hikmat. Minta kepekaan rohani. Tuhan tidak pernah tidur. Dia lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kebanyakan gereja-gereja masih ibadah secara online, walaupun ada yang telah kembali seperti semula atau secara komunal, tapi dengan batasan yang disampaikan oleh pemerintah. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tapi saudara-saudara, ibadah secara online juga justru akan menunjukkan sampai di mana iman kita, pertumbuhan rohani kita, gerakan rohani kita stagnan atau mundur. Apakah Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga sudah mengajak keluargamu untuk sama-sama duduk, sama-sama beribadah, meski masih secara online, tapi itu akan menunjukkan seberapa besar
imanmu. Jadi kalau seseorang masih punya kerinduan, punya semangat untuk memuji Tuhan, berdoa, punya saat teduh dengan Tuhan, suka mendengar firman dan melakukan firman, itu tandanya orang itu masih bergerak. Orang itu tetap setia kepada Tuhan. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau tidak ada kerinduan, kalau tidak ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, itu tandanya warning bagi hidup kekristenannya. Saudara, kita melihat Alkitab menjelaskan tentang seorang yang dipilih Allah, namanya Simson. Siapa Simson? Kapan dan mengapa dia dilahirkan? Apa yang terjadi dengan Simson? Kapan dan mengapa Simson lahir? Alkitab menjelaskan Simson lahir dari rahim perempuan mandul. Hakim-Hakim 13 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepada demikian. Memang kau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang membuat Simson lahir di dunia ini? Siapa yang membuat Simson lahir? Tuhan. Kalau tidak Tuhan, tidak mungkin Simson berada di dunia ini. Karena ibunya adalah wanita mandul. Jadi Simson lahir karena mujizat. Begitu juga dengan saudara dan saya. Amin. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan yang Tuhan beri. Siapa kita? Kalau karena tidak anugerahnya, kita tidak akan ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Karena itu sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan dengan hidup ini. Sudah bayangkan Simson dilahirkan dari rahim seorang perempuan mandul. Tidak masuk akal kan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak masuk akal. Amin. Semua mungkin bagi Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 5b berkata, bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan mau melihat seberapa jauh kita melangkah, iman kita harus bertumbuh. Jadi kalau Tuhan yang menghendaki, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Begitu juga dengan hidup kita ini. Pernahkah kita berpikir kalau kita ada di dunia ini karena campur tangan Tuhan? Tentu Simson juga tahu dia lahir dari seorang perempuan mandul. Pasti ibunya, ayahnya, orang tuanya cerita kepada dia bagaimana malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang nasir Allah. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson dipilih Allah menjadi seorang nasir. Seorang nasir. Simson dipilih menjadi seorang nasir sejak dia dalam kandungan. Daud juga sadar siapa dia. Dalam kitab Mazmur dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Luar biasa rencana Tuhan atas orang percaya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Luar biasa rencana Tuhan dalam hidup Simson. Tuhan jadikan dia seorang nasir. Kita bertanya, apa itu seorang nasir? Nasir dari kata nasar, artinya mengasingkan atau menabiskan. Seorang nasir adalah seorang yang telah dipersembahkan kepada Yahweh atau kepada Tuhan. Nah, di Israel waktu itu, seorang nasir adalah orang yang mengasingkan diri dari orang lain dengan mengkhususkan diri bagi Yahweh dengan suatu nasar khusus. Apa yang menjadikan Simson seorang nasir Allah? Siapa yang menjadikan Simson? Sekali lagi kita tahu, Simson lahir karena Tuhan, maka Tuhan yang menjadikan Simson seorang nasir. Allah yang disembah oleh Manoah dan istrinya. Mengapa Simson dilahirkan? Bukankah ibunya mandul? Jawabnya karena kehendak Tuhan. Tuhan sendiri yang datang kepada istri Manoah dan mengatakan,
bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Hakim-Hakim 13 ayat 5c, dan dengan dia akan mulai penyelamatan. Dengan dia, dengan Simson, akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jelas tujuan Simson lahir dan menjadi nasir Allah adalah kehendak Tuhan agar bangsa Israel miliknya Tuhan dibebaskan dari tangan orang Filistin yang sudah 40 tahun menguasai mereka. Simson punya tugas khusus dari Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Simson atau Simson dalam bahasa Ibrani arti namanya matahari kecil. Nah, tentu nama ini diberikan oleh orang tuanya dengan harapan agar kekuatan Simson dan kepahlawanannya dari Tuhan itu akan seperti matahari yang kuat sinarnya. Semua orang tua pasti ingin anaknya jadi orang yang baik dan dipakai Tuhan. Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan itu bagaikan matahari yang memberi sinarnya kepada semua orang. Dan tentu orang tuanya juga berharap demikian terjadi dalam diri Simson. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Nah, kalau Tuhan memberkati, dia memberkati dengan tujuan. Kalau Tuhan memberi kesempatan Simson ada di dunia dengan kata lain, Simson lahir karena mujizat, Simson lahir karena Tuhan, Simson diberkati oleh Tuhan, mesti Tuhan punya tujuan. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Kalau Tuhan berkata bahwa dia memberkati, dia pasti tepati kata-katanya. Dalam Bilangan juga dikatakan, Allah itu bukanlah manusia yang berkata. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Allah selalu menepati ucapannya, firman-Nya. Mari kita perhatikan terus hidup Simson. Simson lahir dari seorang perempuan mandul. Simson lahir karena Allah mau pakai dia untuk membebaskan bangsanya dari tangan orang Filistin. Simson diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa. Sekali lagi, Simson lahir dari seorang perempuan mandul. Simson lahir karena Allah mau pakai dia untuk membebaskan bangsanya dari tangan orang Filistin. Tuhan juga memberikan kita kesempatan ada di dunia ini. Tuhan mau pakai kita untuk pergi dan jadikan sekalian bangsa muridnya. Kembali kepada Simson. Simson diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 25, mulailah hatinya digerakkan oleh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi Simson. Simson sudah dilengkapi dengan pimpinan roh Tuhan. Bukankah Tuhan benar-benar mau memakai Simson? Tuhan juga perlengkapi saudara dan saya. Nah, kita melihat begitu juga dengan orang percaya. Tuhan sudah perlengkapi kita dengan hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Apa yang ditulis dalam kitab 2 Timotius. Dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi awal perjalanan Simson tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Simson diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Tapi awal perjalanannya sudah tidak memperkenan hatinya Tuhan. Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Ayat 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Jelas bukan Tuhan yang suruh, Simson sendiri yang suka dengan gadis Filistin. Simson yang maju bukan rohnya, tapi dagingnya. Simson tidak melawan orang Filistin, tapi kompromi dengan dagingnya, hawa nafsunya. Kita mendengar orang tuanya sudah menasihati Simson, tapi Simson
bergeming. Hati-hati dengan langkah kekristenan kita. Tuhan pakai orang-orang untuk menasihati kita. Tapi kadang-kadang orang tidak mau dinasihati. Mungkin ada orang yang berkata, loh tapi kan itu dari Tuhan asalnya. Simson kan memang harus cari gara-gara. Dan memang tertulis dalam ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel 40 tahun. Jangka waktu yang cukup panjang. Benar, dari Tuhan asalnya, dari Tuhan maksudnya. Maksudnya Tuhan suruh Simson mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi Tuhan tidak suruh Simson menikahi perempuan Filistin. Ini beda, saudara. Simson sendiri yang didorong oleh dagingnya untuk menikahi perempuan Filistin. Simson sendirilah yang diseret oleh dagingnya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Simson tidak sadar bahwa langkahnya akan berakhir dengan maut atau kematian. Mari kita renungkan perjalanan Simson berikutnya. Tuhan masih beri kesempatan bagi Simson. Jelas sudah salah. Tuhan masih beri kesempatan. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Bukankah ini bentuk kemurahan Tuhan? Kadang orang tidak sadar. Kadang orang tidak mengerti. Kadang orang masih merasa dipakai Tuhan jadi alatnya. Padahal Tuhan beri kesempatan. Padahal sebenarnya Tuhan masih beri kemurahan. Agar seseorang itu sadar kesalahannya. Dan kembali balik kepada Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Simson masih bisa mengalahkan 30 orang Askelon. Nah, Askelon ini adalah satu dari 5 kota dari bangsa Filistin. 5 kota utama dari bangsa Filistin. Jadi yang dibunuh oleh Simson ini adalah orang-orang Filistin. Kekuatan jasmani Simson bukanlah berasal dari dirinya sendiri. Tapi karena Roh Kudus yang masih menguasai dirinya. Artinya Allah masih beri kesempatan Simson membela bangsanya. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kemurahan Allah itu membuat seseorang terlena. Kita perhatikan kalimat dalam ayat 19b. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Ayat ini menjelaskan betapa marah dan kecewanya Simson dengan istrinya perempuan Filistin yang tidak berpihak kepadanya. Nah, seharusnya Simson sadar, ia sudah salah langkah. Dia harusnya sadar. Ada anak Tuhan tidak sadar, dia sudah salah langkah. Anak Tuhan tidak akan salah langkah kalau hidupnya dipimpin oleh firman. Firman itu yang mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapapun dia, kalau hidupnya tidak dipimpin oleh firman dan Roh Kudus, dia pasti salah langkah. Begitu sebaliknya kalau orang dipimpin dengan firman dan Roh Kudus, dia akan dipimpin dalam kebenaran firman. Simson adalah pribadi yang tidak peka. Tapi Simson tidak jerah dan ia masih kembali kepada wanita Filistin tadi. Dalam Hakim-Hakim 15 ayat 1 dan 2a berkata, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Penolakan ini harusnya sudah menyadarkan Simson akan rencana Tuhan. Bukan lagi warning. Jelas bahwa Tuhan menginginkan Simson kembali kepada rencananya. Kadang Tuhan pakai seseorang untuk menyadarkan kesalahan orang lain. Kita juga bersyukur kalau Tuhan pakai seseorang untuk menyadarkan kita yang mungkin salah di hadapan Tuhan.
Kita harus bersyukur, saudara. Sebab Tuhan mengingatkan kita. Nah, Simson seharusnya fokus dengan rencana Tuhan untuk mengalahkan bangsa Filistin yang waktu itu menguasai orang Israel. Hanya 30 orang Filistin yang dikalahkan, ditambah dengan beberapa orang Filistin. Hakim-Hakim 15 ayat 8, dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kemarahan Simson yang berakhir, sekali lagi, kemarahan Simson yang berakhir dengan dibunuhnya beberapa orang Filistin, bukan karena beban yang Tuhan berikan kepadanya untuk melawan orang Filistin. Sekali lagi, bukan karena beban yang Tuhan taruh atas pundaknya, melainkan karena kemarahan dan dendam pribadinya. Karena orang-orang Filistin telah membunuh istri dan ayah istrinya, perempuan Filistin. Jelas ini bukan tujuan utama Tuhan mengangkat Simson sebagai Nasir Allah. Tuhan juga punya tujuan menyelamatkan saudara dan saya. Jangan sampai kita salah langkah. Kembali kepada Simson. Perjalanan Simson selalu diwarnai dengan perbuatan-perbuatan daging. Sampai orang Israel pun tidak membela, bahkan menyalahkan dia. Dalam ayat 11 di Hakim-Hakim 15. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, kita perhatikan. Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, bukan memperlakukan bangsa Israel. Seperti mereka memperlakukan aku, demikian aku memperlakukan mereka. Jadi orang-orang suku Yehuda berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Bukan Simson tidak tahu, Simson tahu. Tapi jawaban yang Simson sampaikan, seperti mereka memperlakukan aku, demikian aku memperlakukan mereka. Ini jawaban yang gak nyambung dengan pertanyaan orang Yehuda. Jawaban Simson menunjukkan kemarahannya, dendam karena perempuan Filistin istrinya itu dibunuh oleh orang Filistin, dan bukan karena dia punya beban untuk membebaskan orang Israel dari cengkraman bangsa Filistin. Simson telah menyimpang dari rencana Tuhan. Ini yang disebut kuat di luar tapi keropos di dalam. Diberi kesempatan berulang kali. Tuhan sebenarnya mau pakai dia untuk mengalahkan orang Filistin. Tapi begitu ia bergerak, selalu daging yang jadi kelemahannya. Sudah ada orang yang sebenarnya Tuhan mau pakai dia, tapi selalu dagingnya jadi penghalang untuk dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dalam pasal 16 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Sudah perhatikan, tidak mungkin Tuhan suruh Simson menghampiri perempuan sundal. Kita lihat, karena dagingnya Simson lebih kuat dari rohnya. Bukankah kemauan Tuhan agar Simson mengalahkan orang Filistin dan membebaskan kaum Israel? Bukan pergi kepada perempuan sundal. Berulang kali diberi kemurahan Tuhan, tapi tetap dagingnya jadi prioritasnya. Berulang kali Simson diberi kemurahan Tuhan, tapi dagingnya jadi prioritasnya. Jangan sampai Tuhan beri kemurahan-kemurahan, kita tetap tidak mau berubah. Kembali Simson, jelas Simson kuat hanya di luar dan keropos di dalam. Hakim-Hakim 16 ayat 4 membuktikan, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lembah Sorek adalah tempat tinggalnya Delilah. Jelas-jelas dagingnya yang kuat, luarnya yang kuat, tapi Tuhan masih beri dia kesempatan. Tentu dengan maksud supaya Simson sadar. Hakim-Hakim 16 ayat 3b. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutlah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Waktu itu pintu kota adalah lambang kekuatan sebuah bangsa. Jadi jelas orang-orang Filistin telah dipermalukan. Artinya Tuhan sebenarnya masih mau pakai Simson kalau dia sadar dan kembali kepada Tuhan.
Tapi ingat, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Simson hancur karena bergerak dengan dagingnya. Jangan sampai anak Tuhan hancur karena bergerak dengan dagingnya. Sebenarnya sudah 3 kali Simson mampu mematahkan kelicikan Delila. Yang pertama Hakim-Hakim 16 ayat 9b. Delila berkata, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Yang kedua, Hakim-Hakim 16 ayat 12b. Orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Yang ketiga, Hakim-Hakim 16 ayat 14b. Lalu berserulah Delila kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Perhatikan, 3 kali Simson lolos dari jebakan Delila. Saudara, kita lihat di sini, bukankah Tuhan itu penuh kasih? Tapi Simson salah melangkah. Kenapa? Karena dia tidak bergantung kepada Tuhan. Simson masih dapat kekuatan karena roh Tuhan masih ada pada dia. Dia seorang nasir Allah, di mana ada kekuatan Allah dalam dirinya. Apa Delila menyerah? Tidak. 3 kali dia tidak berhasil. Sekarang yang keempat. Seharusnya Simson peka dan sadar siapa Delila. Sayang dia tidak menyadari kemurahan Tuhan. Dia tidak mau lari seperti Yusuf. Yusuf lari dari godaan istri Potifar. Dalam kitab Kejadian 39, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Seandainya Simson sadar dan lari tinggalkan Delila, maka dia tidak akan mengalami kehancuran. Tidak ditinggalkan Tuhan. Sayang Simson dikalahkan oleh dagingnya dan akhir hidupnya tragis. Dia cuma kuat di luar, keropos di dalam. Akhirnya matanya dicukil dan dibelenggu. Hidupnya berakhir dengan tragis. Matanya dicukil, dia tidak bisa melihat lagi. Jangan sampai kita tidak bisa melihat kemurahan Allah, tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Dia dibelenggu, dirantai, dan pekerjaannya menggiling tepung dan bukan lagi sebagai nasir Allah. Sungguh tragis. Ada banyak orang yang salah langkah, tidak berjalan sesuai rencana Tuhan. Tuhan jelas punya rencana atas Simson, direncana oleh Tuhan, lahir dari perempuan mandul, dikhususkan sebagai nasir Allah, diberi tugas membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Filistin. Tapi tugasnya belum selesai. Ia sudah selesai lebih dahulu. Tugasnya belum selesai, tapi dia sudah selesai lebih dulu. Simson berkata dia ingin mati bersama orang-orang Filistin. Hakim-Hakim 16 ayat 30 berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Tuhan suruh dia kalahkan orang Filistin, tapi ternyata orang Filistin mempermainkan dia. Dari seorang nasir yang dihargai Allah, kemudian menjadi seorang pelawak yang ditertawakan banyak orang. Hakim-Hakim 16 ayat 25, ketika hati mereka yang gembira berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Apa Tuhan panggil Simson untuk jadi seorang pelawak? Tentu tidak. Orang Kristen yang keluar dari rencana Tuhan, sekali lagi orang Kristen yang keluar dari rencana Tuhan dan hidup dalam perbuatan daging, itu menjadi pelawak di mata dunia. Orang mentertawakan dia. Loh, katanya dia orang Kristen, anak Tuhan, katanya pelayan Tuhan, kok hidupnya, kok rohaninya sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Cara berpikirnya, cara ucapannya, tindak tanduknya, dan sebagainya tidak ada bedanya. Kenapa ada orang Kristen, pelayan Tuhan hidup seperti itu? Lihat apa yang terjadi pada diri Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah Delila, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tragis sekali. Ternyata Tuhan telah meninggalkan dia.
Apa kehendak Tuhan meninggalkan Simson? Tidak. Simson sendiri yang menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan meninggalkan dia. Ini yang dikatakan kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Ini yang disebut kuat di luar, keropos di dalam. Karena itu mari jangan main-main dengan Tuhan. Dalam kitab Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita jadi pelayan Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat akhir hidup Simson tragis. Hakim-Hakim 16 ayat 28 dan 30 berkata, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simson mati karena membalas perlakuan orang Filistin yang mencukil kedua matanya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Padahal Tuhan mau pakai Simson di masa hidupnya untuk membebaskan bangsanya dari tindakan, dari katakan tindasan bangsa Filistin. Simson mati karena membalas perlakuan orang Filistin yang mencukil kedua matanya. Padahal Tuhan beri beban untuk mengalahkan orang Filistin yang memperdaya orang Israel. Sayang sekali, saudara. Kalau Simson hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan, pasti ia di pihak yang menang dan Filistin di pihak yang kalah. Tuhan pasti beri kemenangan kepada orang Israel. Orang Israel pasti dibebaskan dari cengkeraman orang Filistin pada masa hidup Simson. Pada masa hidup Simson. Mari saudara, kita sudah melihat kisah Simson, cuma kuat di luar, keropos di dalam. Jangan kita sembrono dengan hidup ini. Minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Jangan kita hidup semua kita sendiri. Jangan keras tengkuk kalau Tuhan peringatkan kepada kita. Jangan sampai hanya kuat di luar, keropos di dalam. Kiranya Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Amin.